kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi dari kelompok kami. Langsung saja, simak penjelasannya. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian media teknologi informasi. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium secara harfiah. Media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan. Menurut Lukas tahun 2000, bahwa pengertian teknologi informasi menurut Lukas adalah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Maka, kami menyimpulkan bahwa media teknologi informasi adalah suatu perangkat atau aplikasi yang menyebarkan informasi secara elektronik, atau nama lainnya adalah media sosial yang sekarang ini banyak yang menggunakan. Media sosial ini juga membantu pelaku usaha dari segi pemasaran. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam bisnis di era digital. Yang pertama, untuk meningkatkan layanan bisnis, peran utama teknologi informasi adalah sebagai salah satu sarana yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis. Yang kedua, mempermudah cara berkomunikasi. Dengan mempermudah cara berkomunikasi misalnya dengan penggunaan email. Bagi kebanyakan perusahaan, email adalah sarana komunikasi yang utama antar karyawan karena penggunaannya jauh lebih mudah dan relatif lebih murah dibandingkan dengan voicemail untuk berkomunikasi. Selanjutnya, aplikasi yang lebih efektif, khususnya dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan elektronik seperti e-bisnis, e-commerce, e-banking, e-money, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis media teknologi informasi. Yang pertama, social networking. Social networking biasanya membantu orang-orang atau organisasi untuk tetap terhubung secara online dan berbagi informasi serta ide yang ada di dalamnya. Contoh social networking yaitu situs yang populer saat ini misalnya adalah Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, media sharing network. Media sharing network adalah jenis platform media sosial yang paling fokus menunjukkan sisi visual. Secara umum, media sharing network berfokus dengan berbagi foto dan video di kehidupan sehari-hari. Contoh adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Dan yang ketiga, live streaming adalah salah satu jenis media sosial yang semakin populer. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi. Adapun manfaat dari teknologi informasi bagi seorang pebisnis dengan menggunakan digital marketing dapat menjangkau target pasar yang lebih luas karena tak terbatas letak geografis. Selain itu, juga bisa menentukan sasaran customer, seperti apa yang hendak dibidik sebagai target promosi, baik dari profesi, usia, lokasi, hobi, dan sebagainya. Manfaat teknologi informasi secara umum yang pertama, membantu manusia memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan aspek informasi atau komunikasi. Yang kedua, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, membantu membuat berbagai pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien. Baik, adapun data dari narasumber pertama dan narasumber kedua. Pada narasumber pertama bernama Pak Mas Plang, beralamat tinggal di Jalan Gunung Kelabat, usia 25 tahun, status belum menikah, pendidikan akhir SMA sederajat dan memiliki usaha bakso bakar rasa rindu. Ia mendirikan usahanya pada tahun 2018 dan membuka cabang kedua pada tahun 2020. Kemudian memiliki 3 karyawan, serta kelebihan produk yang dihasilkan usaha beliau yaitu di pusat tempat pertamanya memiliki tempat yang nyaman, bisa makan langsung, dan pelayanannya ramah. Kemudian data narasumber kedua bernama Ibu Haji Suryani, beralamat Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete, Riyatan Barat. Berusia 40 tahun, status menikah, pendidikan terakhir tamatan SMA, dan nama usahanya yaitu Songko Tebone. Mengenai usahanya,
itu didirikan menurut narasumber kurang tahu karena usaha ini warisan turun-temurun, tidak memiliki cabang, dan mengenai karyawannya tidak menentu, tergantung kalau banyak pesanan baru ambil karyawan. Adapun hasil laporan saat turun ke lapangan melakukan wawancara oleh kedua narasumber yang merupakan pelaku UMKM. Yang pertama, dari narasumber pertama kami menyimpulkan bahwa alangkah baiknya jika ia menerapkan media teknologi informasi sebagai metode pemasarannya untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Dan kami juga menjelaskan bagaimana cara menggunakan media teknologi berupa media sharing network, yang dimana media ini berfokus dengan membagikan foto dan video di kehidupan sehari-hari. Contohnya sosial media sharing ini adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Dan saat kami wawancara narasumber, ternyata ia memiliki kendala saat menggunakan media teknologi, yaitu kendalanya mengenai jaringan yang kurang baik. Dan adapun solusi yang dapat kami berikan dengan menyarankan kepada narasumber untuk mencoba mengganti provider kartu dengan kekuatan jaringan yang lebih bagus dan lebih cepat. Hal ini juga disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal narasumber tersebut. Kemudian pemahaman narasumber pertama mengenai media teknologi informasi, yaitu ia menyatakan bahwa teknologi informasi membantu usahanya dengan menjadikan teknologi informasi sebagai metode pemasarannya. Kemudian narasumber kedua. Dari narasumber kedua, kami menyimpulkan juga bahwa alangkah baiknya jika ia menerapkan media teknologi informasi sebagai metode pemasarannya untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Dan kami juga menjelaskan bagaimana cara menggunakan media teknologi berupa media sharing network, yang dimana media ini juga berfokus membagikan foto dan video di kehidupan sehari-hari. Contohnya sosial media sharing ini adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Dan saat kami wawancara narasumber ini, ternyata ia memiliki kendala saat menggunakan media teknologi, yaitu kendalanya mengenai jaringan yang kurang baik. Dan adapun solusi yang dapat kami berikan dengan menyarankan kepada narasumber untuk mencoba mengganti provider kartu dengan kekuatan jaringan yang lebih bagus dan lebih cepat. Hal ini juga disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal narasumber tersebut. Kemudian pemahaman narasumber mengenai media teknologi informasi, yaitu ia menyatakan bahwa suatu aplikasi yang bisa membantu pemasaran usahanya dengan mudah tanpa harus keliling memberikan brosur. Karena di mana teknologi ini sudah semakin canggih dan sudah semakin berkembang.